Pada pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah MA. InsyaAllah kajian melanjutkan fikih keluarga sakinah. Dan tema pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh beliau adalah tentang keridoan dalam rumah tangga. Sebelum beliau menyampaikan materinya kepada kita semua, kami informasikan InsyaAllah pada pagi hari ini dari jam 6 nanti sampai jam 8 kurang lebih akan diselenggarakan fun run for Lombok, Palu dan Donggala, lari bersama Sandiaga Uno dalam rangka penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jamaah yang ikut serta yang ingin bergabung silakan nanti bisa hadir pada waktunya. Baik jamaah sekalian, untuk selanjutnya kepada Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah MA, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam Kota Wisata yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah seri kajian keluarga sakinah dengan mengambil surat An-Nisa ayat 29 dengan judul ridha di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini pada pertemuan 3 bulan sebelumnya bahwa di dalam keluarga sakinah tidaklah boleh memakan harta secara haram, bahwa harta haram menyebabkan keluarga tidak sakinah. Walaupun kaya, walaupun rumahnya bagus, walaupun mobilnya banyak, tetapi tidak akan sakinah selamanya selama hartanya haram. Bahkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa seorang laki-laki dalam keadaan safar, dalam keadaan rambutnya lusuh, bajunya lusuh, mengangkat tangannya mengatakan ya Rob, ya Rob, tidak diterima doanya karena hartanya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau doanya tidak diterima, kalau ibadahnya tidak diterima, maka keluarganya juga enggak diterima oleh Allah. Tidak sakinah, tidak mawaddah, dan tidak rahmat. Bagaimana solusinya? Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Salah satu solusi agar harta kita halal adalah kita berdagang, kita tijarah. Dengan berdagang itu insya Allah kita akan mandiri, tidak mengikuti orang lain,
Ya, kita mandiri, tidak mau didikte orang lain. Biasanya pada hadirin rahimakumullah, orang mau makan harta haram karena didikte dari atasannya. Dia tidak berani mengelak perintah atasan. Kenapa? Karena takut gajinya dipotong, karena takut dia dikeluarkan, karena takut dia di PHK dari perusahaannya, maka terpaksa dia memakan harta haram. Jadi setiap hari terpaksa. Ini resiko jadi pegawai. Mendingan kalau pegawainya di sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang pimpinannya cenderung kepada Islam. Bagaimana kalau dia menjadi seorang pegawai di perusahaan yang pimpinannya bukan Muslim, bahkan keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan Islam? Bagaimana seorang TKW umpamanya tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat 5 waktu, bahkan tidak boleh pakai jilbab. Banyak itu Pak, tidak boleh pakai jilbab, padahal di negara muslim terbesar di dunia masih ada larangan untuk menggunakan jilbab. Ya, makanya sikap yang baik adalah keluar dari pertandingan itu karena harus membuka aurat, keluar dari perusahaan itu karena harus membuka aurat. Kemudian apa? Kemudian tijarah, dia bekerja, jual beli, walaupun cuma jual beli herbal, cuma jual beli madu, cuma jual beli makanan-makanan kecil, tetapi merdeka, hatinya merdeka. Insya Allah keluarganya sakinah, karena dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah yang lain. Dia hanya taat kepada Allah, tidak taat yang lain. Itulah sifatnya orang Quraisy. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan surat Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, jadi tijarah ini adalah tulang punggungnya orang-orang Quraisy, di mana di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum Quraisy menjadi tonggak, ya, kehidupan atau menjadi tonggak bagi umat Islam, karena orang-orang Quraisy ini pemimpin umat, sehingga mereka tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila fihim rihlatas syita'i was saif. Ya, mereka pergi pada musim dingin, ya, ke Yaman, dan musim panas ke Syam untuk berdagang. Dengan dia banyak pergi, insya Allah banyak kenalannya, ya, dia akan sering mendapatkan tantangan, terbiasa hidup, ya, dengan tantangan, sehingga terbiasa memegang tanggung jawab, ya, keluar rumah. Dan ini membuat seorang pemimpin keluarga terbiasa bertanggung jawab, terbiasa mendapatkan tantangan, dan banyak pengalaman serta banyak kenalan. Banyak kenalan inilah yang menyebabkan mudahnya rezeki. Silaturahim itu menyebabkan banyaknya rezeki. Man arada ayub satalahu rizquhu wa yunsha'u lahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang kepingin umurnya panjang, rezekinya nomplok, ya, maka hendaknya banyak kenalan, banyak silaturahim, ya, dengan banyak kenalan, banyak silaturahim, insya Allah itu akan mengalir terus, sehingga keluarganya menjadi keluarga sakinah. Kalau ada kesulitan, ada yang menolong. Banyak saya temukan keluarga-keluarga falyabudu rabb hadzal bait. Jadi yang lebih kuat tauhidnya itu biasanya orang yang tidak dikekang oleh aturan kantornya, ya, tidak dikekang oleh perintah-perintah atasannya. Dia merdeka, hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa